Praktikum kedua mengenai morfometrik meristik. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan adalah penggaris, tali, blowpipe, timbangan, dan juga ikan. Pengukuran pertama adalah mengukur panjang total dengan cara tali yang disediakan ditempelkan pada ujung kepala ikan hingga ke ujung sirip ekor yang paling belakang. Kemudian pada tali yang sudah mencapai ujung sirip ekor diberikan tanda, lalu dihitung panjangnya menggunakan penggaris. Setelah hasil didapatkan, catat di lembar kerja yang telah disediakan. Yang kedua, kita mengukur panjang cagak. Cara yang digunakan sama, namun tali diletakkan pada ujung kepala sampai ke ujung bagian luar lekukan cabang sirip ekor. Selanjutnya panjang baku. Panjang baku diukur dari ujung kepala paling depan hingga ke pelipatan pangkal sirip ekor. Kemudian mengukur panjang kepala. Panjang kepala diukur dari ujung termuka kepala hingga ke ujung terbelakang dari keping tutup insang. Panjang sirip ekor diukur dari pangkal sirip ekor hingga ke ujung tertinggi sirip ekor. Panjang dasar sirip punggung dan sirip dubur diukur dari pangkal jari-jari pertama dengan tempat selaput sirip di belakang jari-jari terakhir yang bertemu dengan badan. Panjang batang ekor diukur dari jarak miring antara ujung dasar sirip dubur dengan pangkal jari-jari tengah sirip ekor. Tinggi badan ikan diukur dari tempat tertinggi antara bagian dorsal dengan ventral. Tinggi batang ekor diukur pada batang ekor di tempat yang mempunyai tinggi terkecil. Panjang sirip dada dan sirip perut diukur dari bagian dasar sirip yang paling depan atau terjauh dari puncak sirip dada sampai ke puncak sirip perut. Kemudian yang terakhir ada lebar mata, diukur dengan cara mengukur diameter dari mata ikan tersebut. Dalam perhitungan meristik, kita akan menghitung jumlah dari jari-jari sirip. Ada 3 macam, yaitu jari-jari keras, jari-jari lemah mengeras, dan juga jari-jari lemah. Cara perhitungannya adalah dengan memegang dan merasakan bagian dari sirip tersebut yang mana termasuk ke dalam bagian jari-jari keras, jari-jari lemah mengeras, dan juga jari-jari lemah. Langkah selanjutnya adalah kita mengukur berat dari ikan. Yang pertama, hidupkan neraca digital. Yang kedua, tunggu hingga angka stabil dan koreksi agar menunjukkan angka 0. Lalu, letakkan aluminium foil sebagai alas ikan. Koreksi kembali, kemudian ikan diletakkan di atas aluminium foil. Jika angka telah stabil atau tidak berubah, catat hasil penimbangan.
Video selanjutnya akan membahas tentang morfologi dan anatomi ikan herbivora. Pembedahan dilakukan menggunakan gunting yang dilakukan dari lubang anus menuju ujung mulut. Setelah itu, kulit ikan yang sudah tergunting dibuka dan kemudian digunting kembali dari lubang anus menuju ke arah dorsal hingga linea lateralisnya. Setelah mencapai linea lateralis, gunting kembali menuju ke arah operculum. Kemudian, digunting kulit ikan hingga terlepas dari bagian tubuhnya. Hal ini dilakukan untuk mempermudah praktikan dalam mengamati isi bagian tubuh dalam ikan. Selanjutnya, gonad ikan yang berwarna kuning ini dikeluarkan menggunakan pinset, serta usus, gelembung renang, dan insang ikan turut dipisahkan dari badan ikan. Ini adalah gonad betina yang telah terurai, yang memiliki ciri-ciri seperti telur dan berwarna kuning. Ini adalah gambar usus ikan herbivora yang dicirikan memiliki panjang 3 kali lebih panjang dari tubuhnya. Kemudian ini adalah gelembung renang, serta ini insang ikan. Praktikum selanjutnya adalah mengenai morfologi dan anatomi ikan omnivora. Caranya yang pertama adalah potong mulai dari anus hingga ke ujung mulut. Lalu dari anus memotong dari arah bawah ke arah dorsal hingga mencapai linea lateralis. Lalu dari linea lateralis menuju ke operculum. Dari operculum ke bawah menuju sirip dada atau ventral. Setelah kulit dari ikan terlepas, kemudian keluarkan bagian organ dalam dari ikan tersebut. Berikut merupakan gambar dari ginjal ikan omnivora. Kemudian ini merupakan usus dari ikan omnivora yang dimana memiliki ciri perpaduan antara ikan karnivora dan herbivora. Berikut merupakan jantung dari ikan omnivora. Berikut merupakan gonad dari ikan omnivora yang berjenis kelamin betina karena memiliki butiran telur di dalamnya. Berikut merupakan gambar dari hati ikan omnivora. Kemudian ini merupakan lambung dari ikan omnivora yang memiliki ciri berbentuk kantung. Lalu yang terakhir ada tapis insang yang dimana memiliki ciri-ciri pendek, jarang, dan juga halus. Praktikum selanjutnya adalah teknik sampling dan koleksi ikan yang dilaksanakan di Taman Hutan Raya Ngurah Rai atau MIC. Alat yang digunakan adalah bubu dan jaring. Bubu dibentangkan dengan cara menarik tali hingga berbunyi klik. Selanjutnya diambil pakan sebanyak segenggam, kemudian ditambahkan air hingga pakan menjadi lembek dan dapat dibentuk. Pakan dibentuk sedemikian rupa, kemudian diletakkan di dalam jaring yang telah tersedia di dalam bubu. Tidak lupa untuk menambahkan pemberat, lalu bubu siap untuk diturunkan ke dalam air. Ini adalah proses meletakkan bubu ke dalam air dan ditunggu selama 2 jam. Bubu diturunkan ke dalam air hingga tertutupi oleh air. Selanjutnya tali bubu diikat agar bubu tidak terbawa oleh arus. Selanjutnya pengukuran salintas dengan alat refraktometer. Dilakukan dengan mentetesi air sampel ke dalam refraktometer, kemudian diamati dengan mengarahkan ke arah sinar matahari. Lalu dicatat angka yang sejajar dengan garis yang muncul. Lalu dilakukan pengukuran DO, pH, dan suhu menggunakan alat digital instrumen.
Setelah menunggu selama 2 jam, kemudian bubu diangkat ke daratan. Kemudian biota yang tertangkap dikeluarkan dari bubu, dan ini adalah ikan gobi yang tertangkap, serta ada 3 udang-udang kecil yang ikut tertangkap di dalam bubu. Sekian video praktikum dari kelompok 9.